Yang kedua yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW tentunya adalah memakai pakaian yang terbaik, termasuk menggunakan wewangian, menggunakan minyak wangi, parfum dan lain sebagainya, untuk kemudian menambah daripada bentuk penghormatan beliau kepada hari raya Idul Adha itu. Dan kemudian yang ketiga yang diperhatikan oleh Rasulullah Muhammad satu, berangkat melaksanakan sholat Idul Adha, beliau itu memilih jalan, berbeda jalannya rute yang dipakai dari rumahnya beliau pada saat juga kembali. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau berangkat sholat Idul Adha dari rumah masing-masing, coba pilih rute yang berbeda dari rumah kita pada saat juga kembali. Jadi kalau misalnya posisi rumah kita ini sekitar Masjid Agung, kita memutar dari arah depan pasar Tarau sampai ke Kodim, lewat kubur di sana itu, sampai. Nanti kalau kembali ambil jalur lain, kalau perlu sampai di Wainakawi ini kembali ke sini. Ya. Kenapa Rasulullah SAW melakukan itu? Karena setiap sudut-sudut jalan itu dipenuhi oleh malaikat, dan itu akan menjadi saksi bagi orang yang lewat melaksanakan sholat Idul Adha. Nah, karena banyak yang malaikat yang menyaksikan kita, tentu pahalanya akan berbeda kalau kita melalui satu jalur ataukah melalui jalur yang berbeda saat kita menuju tempat sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Makanya kebiasaan Rasulullah juga itu, kalau beliau sholat Idul Adha atau Idul Fitri, maka amalan yang beliau lakukan juga adalah bersedekah kepada orang-orang yang ada di sekitar jalan yang beliau lewati. Nah, makanya fadilahnya itu beliau melaksanakannya sebagai pertanda kedermawanan, sebagai pertanda bentuk sedekah kita kepada orang-orang, apalagi kalau orang-orang itu adalah termasuk orang yang membutuhkan bantuan. Maka tentu hari Yaumun Nahar atau hari Idul Adha itu adalah tempat hari di mana kita sangat penting untuk senantiasa meniru kebiasaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memakai pakaian terbaik bukanlah maknanya pakaian yang baru, tetapi memakai pakaian yang bagus, memakai pakaian bersih sekaligus pakaian suci. Tapi kalau ada pakaian barunya, tentu itu jauh lebih afdal. Kalau pakaian barunya lebih, boleh bagi. Maka kenapa apa yang kita lakukan atau mengikuti sunnahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu adalah cara bagaimana kita mengikuti atau meniru tata cara kehidupan beliau. Karena kenapa? Tidak beliau mencontohkan sesuatu melainkan selain berasal dari petunjuk dari Allah Subhanahu. Maka semoga Idul Adha kita di tahun ini senantiasa khidmat kita laksanakan agar supaya semakin juga terbuka lebar pintu maaf bagi kita untuk saudara-saudara kita untuk saling memaafkan. Hanya sebagai pengantar saja, mungkin ada yang tambahkan. Iya, Abe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah minta waktunya 2 menit tambahan sedikit sebelum kita. Tidak ada ngopi di? Tidak ada ngopi ya? Banyak yang puasa? Oh, Masya Allah. Sudah banyak yang puasa Bapak Haji semua? Mungkin sudah banyak yang puasa, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Jadi banyak-banyak bersyukur. Banyak-banyak bersyukur. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala banyak sekali memberikan nikmatnya kepada kita semua. Jadi kalau kita masih merasa susah, berarti kita kurang melihat ke dalam diri kita. Ada orang mengeluh, saya kekurangan ini, kekurangan itu. Ternyata dilihat lagi dalam dirinya sempurna semua nikmat yang Allah kasih. Cuma karena dia tidak melihatnya, dia bandingkan dengan kehidupan orang lain, maka dia tidak bersyukur. Maka ini sangat penting untuk kita saling mengingatkan supaya kita senantiasa bersyukur. Kemudian alhamdulillah, mungkin besok sudah ada yang beridul adha atau lusanya.
marilah kita sama-sama berlapang dada menerima perbedaan itu, bahwasanya perbedaan dalam kehidupan ini adalah sebuah keniscayaan, bahkan itu menjadi sunnatullah. Kalau bahasa kita itu hukum alam, orang bilang hukum alam, sunnatullah. Allah sudah tetapkan bahwasanya dalam kehidupan dunia ini akan selalu ada namanya perbedaan, tidak akan selalu sama. Sebagaimana kalau dalam rumah kita punya anak mungkin 5-6 orang, walaupun dari rahim yang sama, dari gen yang sama, dari bapaknya sama, tetapi kalau sudah lahir ke dunia ini masing-masing mempunyai pemikiran sendiri-sendiri, bahkan mempunyai watak dan sifat yang berbeda-beda. Dari situlah kita diajar oleh Allah Subhanahu wa taala supaya saling menghargai, saling menyayangi, saling menerima pendapat, sehingga tidak ada namanya egoisme, tidak ada namanya oh saya lebih hebat dari kamu. Ternyata hikmahnya itu Allah Subhanahu wa taala memberikan perbedaan itu supaya apa kata Allah, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu, supaya kita saling kenal mengenal. Maka ada istilah kita sering dengar, tak kenal maka tak sayang. Ini istilah ini kurang betul sebenarnya, tidak pas. Kenapa demikian? Tidak semua yang kita kenal kita sayang, tidak boleh Pak. Saya kenal dengan misalnya kita kenal dengan istri tetangga, apa kita langsung sayang? Oh tidak juga, tidak boleh. Jadi kalau tak kenal maka kenalan, ya. Kalau tidak kenal maka kita kenalan. Masya Allah. Maka hadirin yang mulia, kita bersyukur kita hidup di Indonesia yang mana kemajemukan kita lihat sendiri, bahkan di tempat kita sendiri seru yang kecil begini pun tetap ada perbedaan. Maka hikmah daripada Idul Adha nanti, ya, kenapa kita disunnahkan untuk berpuasa, ya, bahkan bukan berpuasa, tidak makan sebelum berangkat Idul Adha, dan berangkat dari jalan yang berbeda, pulangnya pun dari jalan yang berbeda. Jadi istilah bahasa kerennya itu filosofinya, ya. Tapi bahasa agama itu hikmah. Jadi hikmahnya apa sih? Nah, hikmahnya itu ternyata para ulama salah satunya itu kalau kenapa kita disunnahkan untuk menahan diri untuk makan sebelum berangkat Idul Adha, yaitu supaya kalau sudah cepat selesai Idul Adha, kita segera potong sapi kita makan sama-sama. Itu hikmahnya luar biasa. Dan ternyata itu dan begitu praktek yang diajarkan oleh Nabi. Kemudian Allah juga memberitakan dalam Al-Qur'an, dalam firman-Nya bahwasanya fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir, dan makanlah dari hewan kurban kalian, kemudian setelah itu dibagikan kepada fakir miskin. Jadi hikmahnya itu orang yang berkurban itu makan juga selain kurban wajib seperti nazar, ya, seperti itu. Maka hadirin yang mulia, kemudian kenapa filosofi atau hikmah yang kedua, berangkat dari jalan yang berbeda, pulang melalui jalan yang berbeda, itu supaya kalau ada bombe-bombe jangki lagi baku bombe. Masya Allah. Ini bahasa Makassar, ya, mungkin bapak yang dari orang Jawa atau apa. Baku bombe itu apa bahasanya? Tidak baku ngomong atau tidak saling bicara. Dari berangkat itu dari jalan yang berbeda, mungkin kita menganggap oh ini kalau saya lewat sini, saya lewat depan rumahnya itu bombeku atau orang yang tidak saya ajak ngomong, maka pulangnya itu lewat depan rumahnya. Sebisa mungkin kalau bisa masuk ke rumahnya, assalamualaikum, untuk menandakan kita ini tidak punya menyimpan amarah, tidak menyimpan dendam. Kita masuk ke rumahnya, ucapkan salam. Kalau misalnya masuk terus dia tidak mau menerima, itu urusan dia dengan Allah. Yang penting kita sudah selesai. Maka ini sangat penting, jangan sampai kita ada yang kita tidak ajak ngomong di satu tempat, kemudian kita mau lagi lewati itu. Saya tidak mau lagi lewati tempat itu. Maka bukti kesungguhan bahwasanya kita ini sudah tidak marah, tidak dendam, maka lewatilah depan rumahnya. Kalau bisa nanti assalamualaikum, bawakan oleh-oleh. Nah, apalagi ini musim kurban, nah, kita mungkin dikasih daging lebih, bawakan juga 1 kilo kah, siapa tahu dengan 1 kilo itu melembutkan hatinya. Masya Allah. Mungkin demikian, ya Pak. Siapa tahu ada yang mau diskusi, ya kita terbuka, ya, saling menerima insya Allah. Nggak ada ngopi, ya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalau kita semua ini sudah menganggap biasa itu perbedaan, karena memang kita tidak ada yang sama. Jadi saya ini Islam, kebetulan saya lahir dari orang tua yang beragama Islam. Mungkin seandainya orang tua saya bukan Islam, tentu saya belum tentu saya Islam. Tapi disinilah kita harus membuktikan diri sendiri bahwa kita ini beragama bukan karena agama orang tua. Makanya diperlukan pemahaman. Kita harus memahami agama kita. Jangan ikut-ikut, jangan taklid. Selanjutnya saya ingin sedikit menyoroti sesungguhnya. Ya tentu bukan saudara-saudaraku semua di sini yang saya soroti. Ada mungkin yang lebih berkompeten di atas kita ini. Ya mungkin pemimpin kita, mungkin orang pintar kita, ulama kita lah. Seperti itu adanya. Karena salah satu yang ingin saya sampaikan, saya melihat seluruh hadis tentang penentuan waktu salat, penentuan waktu salat fardu ini, seluruh hadis yang saya lihat semuanya itu hadis ruqyah, hadis melihat, semuanya. Saya tidak mendapati hadis hisab atau hadis berhitung. Tapi yang kita lakukan justru semuanya untuk menentukan waktu salat ini kita berhitung, bukan meruqyah. Coba salah satu hadisnya, apabila sudah masuk waktu lohor, kalau matahari lebih condong sedikit, itu kan berarti hadis ru'yah, hadis melihat. Tapi kalau sekarang kita menentukan waktu salat itu jam 12 kurang sekian atau jam 12 lebih sekian, itu kan metode hisab. Nah, jadi kalau ini selalu yang dipertahankan oleh orang-orang pintar untuk menentukan penanggalan di dalam Islam ini harus ru'yah, maka sampai dunia kiamat tidak ada kalendernya umat Islam. Dia tidak bisa menentukan, karena besok baru bisa dia tentukan malamnya. Nah itulah kita ditertawai oleh orang di luar Islam. Dia menentukan kalender itu sepanjang masa. Satu Masehi sampai ini dia tentukan tanggal sekian, harinya 25 Desember, tetap tidak pernah bergeser. Kalau umat Islam katanya pelimplang, sedikit-sedikit bergeser ke sini, sedikit-sedikit berbeda dia, berbeda hari rayanya. Nah kita ini yang bodoh-bodoh ini semua ini, macam saya ini ya mengikut saja. Jadi ya benarlah ustaz-ustaz kita ini kita berlapang dada saja. Tapi ya jangan lupa juga dipakai juga akal. Kita mau mengikut kemana? Sepanjang ada pegangan, ikutlah ke situ. Sepanjang kita yakin bahwa ini cenderung lebih benar, ikutlah ke situ. Tapi tentu yang kita lihat adalah pegangannya, sandarannya. Kenapa dia tanggal 9 ini berlebaran? Ya karena dia melihat Arafah tanggal 8 di Arafah, ibadah haji ini tanggal 8 di Arafah. Idul Kurban ini berhubungan dengan ibadah haji. Puasa Arafahnya lebih-lebih, ada ibadah wukuf di dalamnya. Masa sementara orang wukuf kita belum berpuasa, wukuf kita berpuasa. Seandainya apa diseru ya ya, artinya kita juga biar bagaimana kita bodoh-bodohnya ini ya kita juga berpikir sedikit. Karena kan pilihannya ada dua, ada tanggal 9, ada tanggal 10.
Tidak ada juga yang memaksa harus di tanggal 9, tidak ada juga yang memaksa harus di tanggal 10. Nah. Jadi pilihan kita lah nanti yang kita bertanggung jawabkan. Saya memilih ini karena pemerintah saya begini. Saya memilih ini karena ada ulama saya di Muhammadiyah begini. Begitu. Ya, saya memilih orang wukuf di Arafah. Itu alasan saya. Karena orang sudah wukuf di Arafah, saya memilih ikut di wukuf di Arafah. Ya terserah yang lain, tidak. Kita tidak usah baku benci karena berbeda. Ya kalau ada ilmu tak bilang ini dasarnya ini, mari coba kita lihat di mana benarnya ini, di mana kelirunya mungkin. Iya. Ya kalau saya ditanya ya terus terang saja, saya pribadi ya saya mengikut Arafah. Ya, mungkin begitu yang bisa saya sampaikan ini dalam bincang-bincang pagi ini. Mungkin yang masih ada tanggapan ya silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ustaz, ada tambahan? Ya, itulah tadi bahwasanya ya kita pada akhirnya menentukan kita ini. Tapi yang jelas Sabtu mari saya kira orang yang memutuskan itu adalah orang yang lebih paham tentang agama pada kita. Maka kita hanya memilih salah satu di antaranya. Artinya bahwa apa yang kita laksanakan itu kemudian mengikuti tuntunan dan sunnah Rasulullah seperti yang kami sampaikan, menggunakan pakaian terbaik, memakai wewangian, kalau perlu diiringi dengan sedekah, lalu kemudian berangkat dan kembali dari tempatnya dalam jalan yang berbeda. Jadi nanti karena saya akan sholat Idul Adha di Panduami, ya saya nanti lewatnya Mariadei, kembalinya nanti lewat Biak, kemudian ambil kapal cepat. Gitu. Ya. Ambil. Jadi saya kira iya. Ya, jadi itulah harapan kita adalah bagaimana kita ini hikmah di dalam menjalankan Idul Adha tahun ini dengan tentunya menyaksikan bagaimana kita ini benar-benar baru bebas dari isu corona yang selama ini kita tidak lebaran dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah ternyata di masjid kita ini sudah ada berapa sapi itu Pak yang jadi bang ini? Sudah 12. Iya. 9. Oh, jumlah keseluruhan 19. Itu sebuah pencapaian luar biasa. Semoga tahun depannya akan semakin meningkat lagi. Amin. Saya kira hanya itu yang kita sempat sampaikan. Kalau tidak ada lagi, kita fokus pada apa yang hadir di hadapan kita saat ini. Dicicipi benar-benar ala kadarnya. Ya, insya Allah minggu depan mungkin akan dipenuhi dengan makanan-makanan yang berbau kondro atau lagi. Jadi aman Pak ya, yang puasa hari Sabtu bahasa Jawanya monggo, yang Ahad juga monggo, karena sudah ada yang bertanggung jawab. Kita ini muttabi' atau orang yang mengikuti saja. Bahkan dalam riwayat Bukhari, kalau pemimpin memutuskan satu perkara kemudian rakyat mengikuti perkara tersebut, apalagi berhubungan dengan salat, maka ketika di akhirat kalau ini perkara ini salah, rakyat tidak disalahkan. Jadi ini jadi pegangan kita, rakyat tidak akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kenapa kamu ikuti, tapi memang begitu tanggung jawabnya, kita taat saja. Kalaupun misalnya nanti salah, itu urusannya yang putuskan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang bikin tenang hati. Jadi kurang lebih seperti itu. Saya lupa hadisnya berapa, dalam riwayat Al-Bukhari itu dijelaskan kurang lebih demikian. Nabi pernah bersabda, ya, ketika pemimpin memutuskan satu perkara, maka rakyat tidak terikat ataupun tidak
bertanggung jawab atas misalnya kesalahan yang dibuat oleh pemimpin tersebut. Ya, kemudian ini kan kalau kita melihat dari perbedaan ikhtilaf yang terjadi di tengah-tengah para ulama, ya kita ini kan orang awam saja, jadi ikut saja. Tapi kalau sebagian besar, bahkan hampir semua perbedaan itu hanya seputar wilayah ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah. Dan perlu kita ketahui sunnah itu kalau konsekuensinya, bukan definisinya, konsekuensinya itu kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Jadi jangan sampai perkara sunnah ini membuat perkara yang wajib hilang. Apa itu yang wajib? Menjaga ukhuwah itu wajib, menjaga silaturahim itu wajib, menjaga hubungan sesama kita itu wajib. Lebih wajib daripada nanti perkara-perkara yang sifatnya sunnah. Maka kita sudah tahu kedudukan sunnah itu seperti apa. Maka jangan sampai perkara yang sunnah ini membuat kita berpecah, ya. Karena memang itu suatu keniscayaan sudah akan terus begitu sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Kecuali nanti mungkin sudah datang Imam Mahdi mungkin. Nah, itu sudah lain ceritanya. Nah, jadi kalau kita melihat hadis bahwasanya nanti akhir zaman, mudah-mudahan kita tidak dapat itu. Ya, berdoa seperti itu, jangan sampai dapat zamannya Al-Mahdi. Karena kalau kita dapat zamannya Imam Al-Mahdi, kita akan dapat juga Dajjal, itu bahaya. Jangan sampai bukan kita ikut Imam Mahdi, naudzubillah. Masya Allah. Jadi Imam Mahdi ini ya salah satu keturunan dari Rasulullah SAW. Jadi insyaallah mudah-mudahan kalau kita dikasih umur panjang, berdoa jangan sampai ke umur yang itu. Bahkan kita dianjurkan untuk berdoa supaya tidak dapat zaman tersebut, karena itu zaman penuh dengan huru-hara fitnah. Sekarang saja nauzubillah. Maka insyaallah dengan adanya perbedaan, Allah melatih kita untuk saling menerima kekurangan, saling menerima kelebihan kekurangan. Dengan adanya perbedaan sehingga dunia ini bisa berwarna dan bisa berjalan. Ya, kalau seandainya tidak ada perbedaan mungkin ya lempeng-lempeng aja hidup ini, itu bosan, bikin orang bosan. Seandainya malam terus ataupun siang terus, kita akan bosan juga. Tetapi Allah menciptakan ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, ya, ada laki-laki, ada perempuan, supaya dunia ini berjalan. Kita bisa hadir di dunia ini karena orang tua berbeda. Ya, kalau Adam dan Hawa, maka lahirlah kita semua ini. Tapi kalau yang dua-duanya laki-laki semua ataupun perempuan semua, sampai dunia kiamat dunia ini tidak akan terisi, bahkan tidak akan berjalan dengan semestinya. Jadi orang-orang sekarang kadang kreatifnya berlebihan. Maksudnya berlebihan bagaimana? Macam-macam dia buat inovasi, bahkan ini sifatnya maksiat, dosa besar di sisi Allah Ta'ala. Bahkan mereka ada yang sampai menikah sama jenis, nauzubillah. Kita menjaga generasi kita, semoga Allah hindarkan dari perbuatan tersebut. Dan terpenting kita menyiapkan mereka, mengontrol mereka. Jadi anak-anak kita ini penting sekali, bapak-bapak, ibu-ibu semua, bahwasanya bukan sekedar tanggung jawabnya anak ini, kesolehannya, kepintarannya dididik oleh ustaz ataupun gurunya, tetapi juga kita orang tua sangat ya berperan penting sebenarnya, karena waktu yang paling banyak anak kita ini ya di rumah kita. Maka sangat penting untuk kita sama-sama jaga, sama-sama kita kerjasama membimbing anak-anak kita. Maka nanti insyaallah kelak akan lahir ya, generasi-generasi yang luar biasa, generasi-generasi yang kuat, karena dipersiapkan oleh orang-orang tua dan guru-guru yang hebat. Maka kita semua sebisa mungkin kita kerjasama, ya, kerjasama. Kalau kita lihat profilnya Imam Al-Bukhari itu, orang tuanya orang awam. Ya, orang tuanya Imam Al-Bukhari itu orang awam, orang tuanya bukan ulama juga. Tetapi kenapa bisa demikian Imam Al-Bukhari sampai derajat keilmuannya sampai sangat tinggi? Bahkan kitab yang beliau susun, hadis-hadis yang beliau susun, dikatakan oleh para ulama, kalau setelah Al-Quran ada kitab yang paling sahih adalah karya daripada Imam Al-Bukhari, yaitu Sahih Bukhari. Masya Allah, luar biasa. Maka ini sangat penting kita sama-sama niatkan dalam hati untuk kerjasama, karena tidak akan terbangun generasi yang baik kalau tidak ada kerjasama dari orang tua dan para ulama.
Sehingga ini hadirnya mulia yang sangat penting menjadi PR kita bersama. Kita sama-sama nanti kontrol. Kalau ada anak kita yang mungkin kita lihat agak sedikit nyeleneh, ingatkan. Apalagi sekarang dunia semakin canggih, kita tidak tahu apa yang ditulis anak kita, apa yang dikasih main sama anak kita di HP-nya. Sesekali bolehlah kita cek HP-nya anak-anak kita. Ya, sesekali lihat, jangan sampai ada permainan ataupun hal-hal yang tidak dilihat sama anak-anak kita. Ini sangat merusak. Maka hadirnya mulia, kenapa umat Islam sekarang banyak tapi di lautan sudah menjadi sunnatullah juga. Kenapa sunnatullah? Karena Nabi sudah pernah bersabda demikian. Itu artinya akan terjadi. Nabi yang sudah bersabda nanti akan berasa umat Islam seperti makanan, ya, di atas meja makan, dari kiri, dari kanan, dari depan belakang, musuh-musuh Islam ingin menghancurkannya, bahkan ingin memakannya, bahasanya begitu. Maka ini kenapa bisa demikian? Karena begitu. Kata Nabi, karena saat itu umat Islam dihinggapi satu penyakit, yaitu al-wahan. Apa itu al-wahan? Hubbud dunya. Nabi katakan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Mencintai kehidupan dunia berlebihan sampai melupakan daripada kematian. Naudzubillah, jangan sampai ini terjadi. Kita siapkan, mudah-mudahan ke depan kita sama-sama saling bahu membahu, sama-sama kerjasama sehingga terwujud. Mudah-mudahan nanti serui al-munawwarah juga. Al-munawwarah ini artinya memancarkan cahaya, ya, memancarkan cahaya hidayah sampai ke penjuru dunia. Begitulah Madinah yang dikenal dulu dengan nama kota Yathrib. Padahal dulu sebelum Nabi datang, di situ banyak penyakit, sumber kekacauan bahkan, ya. Tetapi ketika Nabi datang, kerjasama yang dibuat oleh Nabi dan kaum Ansor sehingga dikenallah dari dulu nama Yathrib berubah menjadi namanya Madinatul Munawwarah, Madinah yang memancarkan cahaya ke seluruh penjuru dunia. Semoga kita semua juga demikian insyaallah, amin. Ya, mungkin demikian, silakan dinikmati tehnya. Tidak ada kue ya. Mudah-mudahan pekan depan insyaallah seperti sahabat Ustaz tadi, pekan depan aromanya akan berbeda. Ada kondro, ada coto, insyaallah. Sangka baik saja. Mudah-mudahan itu ada. Insyaallah. Mungkin cukup sekian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari yang mau tidak pernah lapar. Bisa lebaran. Bisa lebaran orang tidak pernah lapar. Kalau mau makan puasa hari ini, besok tidak untuk puasa. Ada dia begitu. Ini puasa takbiah. Karena apa hari ini? Takbiah juga ada. Jadi tapi besok jangan puasa karena orang boleh makan. Besok puasa. Lebaran hari ini puasa besok. Kan yang berlebaran tanggal 10 harus puasa tanggal 9. Bagaimana orang boleh lebaran? Nah, Allah Nabi melarang kita puasa di hari ini. Lebaran. Jadi puasa memang sebelumnya. Puasa takbiah ini. Gimana saya tidak puasa hari ini? Terungi kalau dia tidak puasa itu. Ini kan mula orang-orang pintar kita ini yang kita yang maju orang mana? Di Malaysia juga puasa tak? Lebaran tanggal 10 Malaysia. Berarti ulamanya di sana juga pintar. Ya, kita tidak boleh juga menyalahkan mereka karena sifat mereka ya. Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam. Hari ini dia puasa dia di Malaysia. Iya. Ulamanya ulama jadi kita ini orang awam tidak ada. Itu ulama tanggung jawab. Dan tanggung jawabnya kita di sini. Dia mau juga puasa bos. Rugi kalau tidak puasa Arafah. Ya.